Halo Sobat Penghuni Bumi, selamat datang kembali di channel Dinamika Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Happening. Film yang berjudul The Happening ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang berusaha menyelamatkan diri dari racun mematikan yang tersebar di udara yang rilis pada tahun 2008. Anehnya, virus tersebut membuat orang yang terkena menjadi kehilangan kesadarannya dan menyebabkan bunuh diri. Bagaimana alur ceritanya? Yuk, tonton terus video ini. Awal cerita di sebuah taman kota di New York pada pukul 9 pagi, di mana kerumunan orang sedang beraktivitas sesuai kegiatannya masing-masing. Namun, tak lama kemudian, semua orang yang ada di sana tiba-tiba terdiam, seperti patung. Seorang wanita bertanya kepada temannya mengenai apa yang sedang terjadi. Namun ternyata, temannya itu juga seketika terdiam tanpa ekspresi. Tiba-tiba, ia mengambil tusuk rambut di kepalanya dan menusukkannya di lehernya sendiri. Beralih ke tempat lain, sebuah proyek pembangunan gedung di mana para pekerja sedang mengobrol santai. Dan beberapa saat kemudian, salah seorang teman mereka terjatuh dari atas bangunan dan disusul dengan pekerja lainnya yang saling menjatuhkan diri dari atas bangunan. Beralih ke sebuah sekolah, seorang guru IPA bernama Elliot yang sedang mengajar di kelasnya. Elliot bertanya kepada para muridnya, mengapa segerombolan lebah menghilang dari suatu tempat tanpa jejak sama sekali. Salah seorang murid bernama Jack menjawab bahwa itu adalah hukum alam di mana semua orang tidak akan bisa memahami. Elliot pun merasa puas dengan jawaban dari muridnya itu. Tak lama kemudian, kepala sekolah memanggil Elliot untuk rapat dan membahas tentang suatu serangan teroris yang diduga saat ini sedang menyerang orang-orang di taman kota dengan menyebarkan gas beracun di udara. Racun tersebut bisa mengakibatkan seseorang berbicara tidak jelas, ketidakmampuan mengenali tempat, dan yang terakhir yaitu kematian. Maka dari itu, kepala sekolah meminta kepada para guru untuk memulangkan para muridnya pada saat itu juga. Sebelum pulang, Elliot mengobrol dengan sahabatnya yang bernama Julian tentang peristiwa aneh yang sedang terjadi. Ibu Julian meminta kepada Elliot dan istrinya meninggalkan kota dan tinggal di rumah ibu Julian untuk sementara waktu. Namun Elliot masih ragu karena sejak pernikahan istrinya menjadi aneh dan menjaga jarak kepadanya. Dan kebetulan Julian mengetahui mengapa istrinya bertingkah seperti itu kepadanya. Julian mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja melihat Alma di hari pernikahannya menangis karena belum siap untuk menikah. Dan itulah yang menjadi penyebab istrinya bertingkah seperti menjauhi. Setelah sampai di rumah, Elliot bertemu dengan istrinya dan tanpa basa-basi mereka langsung mengemasi barang-barangnya dan segera pergi menemui Julian di stasiun. Setelah sampai di stasiun, mereka bertemu Julian dan anaknya yang bernama Jess. Tak lama kemudian, setelah mendapatkan tiket, mereka pun bergegas masuk ke dalam kereta yang akan menuju ke suatu tempat dan meninggalkan istri Julian yang masih terjebak macet untuk naik kereta berikutnya. Di sisi lain, di sebuah taman bernama Dita House di Philadelphia, peristiwa aneh kembali terjadi. Semua orang yang awalnya sedang beraktivitas normal seketika terdiam dan tanpa ekspresi sama sekali. Kemudian seseorang polisi menembakkan pistol tepat di kepalanya. Lalu orang yang di dalam mobil keluar mengambil pistol dan menembakkan di kepalanya juga. Ini terjadi bergiliran ke semua orang. Berita dari peristiwa yang terjadi di Philadelphia tersebut telah sampai ke telinga para penumpang kereta.
termasuk Elliot dan Julian. Karena panik, Julian langsung menelepon istrinya yang kebetulan ada di tempat kejadian sedang mencari kado ulang tahun untuk Jess. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta harus terhenti karena para petugas telah kehilangan kontak dengan orang-orang di tempat tujuan. Para petugas tidak tahu jalan yang akan mereka lewati aman atau tidak. Oleh karena itu, mereka mencari cara untuk pergi ke tempat terdekat yang lebih aman untuk mereka beristirahat dan makan. Mereka melihat sebuah berita bahwa pemerintah tidak yakin semua peristiwa yang sedang terjadi itu adalah serangan dari teroris, melainkan peristiwa alam yang tidak dapat dijelaskan berupa penyebaran racun di udara. Racun itu menyebar ke seluruh kota dalam waktu singkat. Dan kebetulan mereka semua berada di tengah zona merah dari bencana yang sedang terjadi. Karena itu semua orang berhamburan mencari kendaraan untuk segera pergi dari sana. Sayangnya, Elliot tidak memiliki kendaraan untuk pergi hingga akhirnya ada sepasang suami istri yang mau memberi tumpangan kepada Elliot. Kemudian, Elliot meminta izin untuk mengajak Julian. Namun, Julian menolak karena dia ingin menjemput istrinya yang sudah 2 jam tidak ada kabar. Sementara Jess atau anaknya dititipkan kepada Elliot dan Alma, dan mereka pun berpisah di sana. Julian bersama beberapa orang yang juga ingin menjemput keluarganya bergegas berangkat. Sampai di tengah jalan, mereka menemukan semua orang telah menggantungkan diri di pohon. Melihat hal itu, mereka segera bergegas menutup saluran udara yang masuk ke dalam mobil untuk menghindari racun agar tidak bisa masuk. Namun keberuntungan tidak berpihak kepada mereka, karena ketika Julian melihat ke atap mobil, ternyata terdapat lubang yang mengakibatkan udara dari luar masuk ke dalam mobil. Akibatnya, supir kendaraan langsung menabrakkan mobilnya ke sebuah pohon. Lalu Julian yang masih selamat keluar dari mobil kemudian melukai dirinya dengan menggunakan pecahan kaca yang ada di sana. Sementara di posisi Elliot dan yang lainnya, mereka sedang berada di perjalanan menuju ke sebuah kota kecil yang disebut Holcomb. Namun di tengah perjalanan, mereka terhambat karena di depan mereka terdapat banyak mayat, yang artinya daerah tersebut telah tercemar oleh racun udara. Karena hal itu, mereka harus berbalik arah mengambil jalur lain untuk digunakan. Tak lama kemudian, mereka bertemu seseorang tentara bernama Auster. Auster turun dari mobilnya dan memberitahukan untuk tidak melintasi jalan tersebut karena udara di sana juga telah tercemar oleh racun. Kemudian dari arah jalur kiri dan kanan datanglah rombongan orang-orang yang sedang melarikan diri juga. Mereka terjebak di jalan yang sama. Akhirnya Auster dan Elliot pun berunding untuk mencari solusi. Auster telah menyimpulkan bahwa racun udara tersebut akan menyerang kerumunan manusia atau tempat yang banyak dihuni oleh manusia. Berawal dari kota besar yang ada di peta, kemudian menyusul ke arah kota kecil, lalu ke jalur jalan yang dilewati oleh kendaraan. Maka dari itu ia pun menyarankan untuk membagi rombongan menjadi 2 kelompok untuk saling menuju ke tempat yang bernama Arundel. Arundel sendiri merupakan daerah yang tidak terdapat di peta dan tidak juga terdapat banyak populasi yang hidup di sana. Kelompok pertama di bagian depan didampingi oleh Auster dan seorang pria bernama Mr. Collins yang kebetulan mengetahui arah menuju ke Arundel. Dan mereka pun berjalan saling mengikuti
lalu diikuti oleh kelompok kedua yang dipimpin oleh Elliot di bagian belakang. Di tengah perjalanan, keanehan kembali terjadi pada kelompok yang dipimpin oleh Auster. Sebagian kelompoknya tiba-tiba terdiam dan Auster mengatakan hal yang aneh. My firearm is my friend. It will not leave my side. Auster mengambil pistol lalu menembakkan kepada dirinya, disusul oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Elliot dan kelompoknya yang mendengar suara pistol langsung panik dan memaksa Elliot untuk berpikir mencari solusi. Elliot menyimpulkan bahwa semua kejadian penyebabnya adalah tanaman. Racun ini merespon keberadaan manusia dan menyerang kelompok yang besar. Semakin sedikit orang, semakin terhambat serangan racunnya. Ia pun menyarankan untuk segera berlari secara berjauhan. Setelah dicoba, ternyata memang benar bahwa racun udara tersebut akan menyerang kerumunan orang dengan jumlah yang lebih banyak dan tidak terdampak apapun kepada kerumunan orang dengan jumlah yang sedikit. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan tidak disengaja bertemu dengan dua orang murid yang bernama Jared dan Josh. Yang tersisa di kelompok Elliot adalah mereka berlima dan yang lainnya berpisah. Di tengah perjalanan, kebetulan sekali di depan mereka terdapat sebuah rumah yang siapa tahu penghuninya bersedia untuk memberikan makanan kepada mereka. Kemudian mereka menghampirinya dan memanggil penghuni rumah tersebut. Namun penghuni rumah tersebut justru mengusir mereka. Karena hal itu, Josh merasa emosi dan mendobrak pintu rumah tersebut. Hingga akhirnya si penghuni rumah mengeluarkan senapan dan menembakkannya kepada Josh. Tak lama setelah itu, Jaren pun ikut ditembak di bagian kepalanya. Karena takut, akhirnya Jess menangis dan lari dari rumah tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat tujuan, yaitu sebuah wilayah yang bernama Arundel. Di sana Elliot bertemu dengan seorang nenek pemilik rumah tersebut. Nenek tersebut mempersilahkan Elliot dan Alma untuk masuk ke dalam rumah. Mereka makan bersama dan nenek itu mengatakan bahwa di sekitar rumahnya terdapat sebuah rumah musim semi yang memiliki teknologi untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Si nenek juga mempersilahkan mereka untuk bermalam. Dan di pagi harinya, Elliot terbangun. Namun, Alma dan Jess tidak berada di kamar tersebut. Ia pun langsung mencari mereka berdua ke segala ruangan. Ia tidak menemukan Alma, justru melihat si nenek yang sedang bersikap aneh di halaman rumah. Dan Elliot telah menyadari bahwa si nenek telah terserang oleh racun udara. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah. Si nenek tersebut membentur-benturkan kepalanya ke kaca sampai meninggal. Tak lama kemudian, Elliot mendengar suara Alma dan Jess di salah satu ruangan. Namun, setelah dihampiri mereka berdua tidak ada. Dan ternyata itu adalah teknologi yang dibicarakan oleh si nenek mengenai teknologi rumah musim semi. Kemampuan berkomunikasi jarak jauh antara Alma dan Jess yang sedang berada di rumah musim semi, sedangkan Elliot yang berada di ruangan tersebut. Elliot pun menyuruh Alma untuk menutup segala saluran udara yang ada di rumah musim semi tersebut. Ia merasa kebingungan karena racun udara tersebut seharusnya hanya menyerang kerumunan orang dalam jumlah yang banyak. Namun sekarang racun tersebut semakin sensitif. Mereka menyadari bahwa di luar sangat berbahaya. Dari kejadian ini,
Alma dan Elliot menjadi semakin dekat. Karena kekhawatiran dan sangat merindukan satu sama lain, akhirnya mereka memutuskan untuk saling bertemu satu sama lain di luar ruangan. Dan jika mati, Elliot ingin mati bersama Alma. Ketika mereka bertiga telah berada di luar ruangan, anehnya tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Dan ternyata serangan racun itu telah berakhir. 3 bulan kemudian telah berlalu. Kemudian Jess yang dirawat oleh Alma akan pergi ke sekolah hari pertamanya dan diantar oleh Elliot. Setelah mengantarkan Jess, Elliot dikejutkan oleh Alma yang ternyata ia sedang hamil. Di sisi lain, ada sebuah berita wawancara yang membahas soal racun yang disebabkan oleh tumbuhan. Ini adalah sebuah peringatan kepada manusia bahwa mereka adalah ancaman bagi tumbuhan. Tumbuhan melindungi dirinya dengan mengeluarkan zat tertentu ke udara untuk membunuh musuh-musuhnya. Semua peristiwa yang terjadi itu adalah sebuah peringatan untuk manusia agar dapat menjaga makhluk hidup lain yang hidup di bumi. Dan di akhir film ini, di sebuah taman yang dipenuhi oleh banyak orang, tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang wanita dari kejauhan. Dan ternyata semua orang telah terdiam dan kejadian 3 bulan yang lalu telah terulang kembali. Itu tadi adalah rangkuman cerita dari film The Happening. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.